Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Andini dari kelompok 1 kelas DS22 akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan Pancasila oleh pemateri Kak Muhammad Abid tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kepada pemateri saya persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Galuh Andini sebagai moderator. Langsung saja kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna. Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek historis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua yaitu aspek kultural. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Yang ketiga, aspek yuridis. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Yang terakhir yaitu aspek filosofis. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Lebih lanjut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Makna masing-masing sila dalam Pancasila. Kelima sila dalam hubungan Pancasila sebagai negara tentu memiliki makna tersendiri. Disarikan dari Pancasila susunan tim Pusdiklat pengembangan sumber daya manusia. Berikut makna dari tiap-tiap sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa. Ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, memenuhi seluruh hakikat manusia. Sebagai rumusan sila kedua, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang, seseorang, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menandakan Indonesia menganut dua macam demokrasi, yakni demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh iktikad baik. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai kesepakatan atau mufakat. Perwakilan sendiri adalah suatu sistem atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat untuk ambil bagian dalam kehidupan bernegara, yakni melalui badan-badan perwakilan. Jika disimpulkan, sila keempat bermakna pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berarti keadilan untuk semua rakyat. Setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dan dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Melansir dari buku pendidikan Pancasila yaitu Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai terbitan 2020 karya Ardamon Prakoso, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, Undang-Undang 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia.
Selanjutnya, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan merupakan sebuah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan deklarasi kemerdekaan tersebut. Keduanya merupakan pernyataan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Proklamasi kemerdekaan sendiri mengandung dua hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang bermaktub dalam kalimat pertama, yaitu kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tindakan-tindakan yang harus segera dikerjakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan disebutkan dalam kalimat kedua, naskah proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hubungan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, melahirkan kemerdekaan yang disusun dan diisi oleh pembukaan UUD 1945. Hubungan yang erat antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dibuktikan melalui disebutkannya kembali pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ketiga yang berbunyi, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Penetapan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Menurut Winarno dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila tahun 2016, karya Winarno, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat berubah-ubah. Karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila 2019, karya Irawati, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai norma hukum, dasar negara sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen, sebelumnya adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sebagai studi komparatif sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang 1945 mengalami perubahan. Yang pertama yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum atau rich state. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, rich state, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
State mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. Yang kedua, artinya sistem konstitusi pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya merupakan produk konstitusional. Ketiga, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, presiden penyelenggara pemerintah tertinggi di samping MPR dan DPR karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 1. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden 1945 ini presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih oleh rakyat. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Yang kelima, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak dapat bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 1 hasil amandemen. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tak terbatas, meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak terbatas. Di sini presiden sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR. Namun demikian ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR. Yang terakhir yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kepada moderator. Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Yang akan bertanya harap tekan tombol reaction dan raise hand yang ada di aplikasi kalian. Terima kasih. Silakan, itu ada dua orang yang raise hand. Silakan Kak Madelia untuk membacakan pertanyaan kepada pemateri. Izin bertanya, Pancasila kan mengandung 5 sila. Nah, kualitas dari nilai-nilai sila tersebut itu apa saja? Bisa diulang pertanyaannya? Kurang jelas. Kualitas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu kualitas yang terkandung dalam Pancasila, ya. Ya, baik, saya izin menjawab. Kualitas-kualitas yang terkandung dalam Pancasila, ya, ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan selanjutnya itu maaf, saya terkendala jaringan tadi.
Ya, Pancasila sendiri ini adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah teman-teman tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Jadi saya akan menjabarkannya. Nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan sebagai manusia, setiap manusia. Nilai berada dalam hati nurani sebagai suara hati atau kata hati. Menurut Profesor Dr. Darji Darmodiharjo, Pancasila merupakan nilai kerohanian yang mencakup nilai material, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai etis atau moral, dan nilai religius. Seperti dikutip dari buku Pancasila oleh tim Pusdiklat yang tadi. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Profesor Dr. Noto Negoro terbagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material sendiri adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Nilai vital adalah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Sementara itu, nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini menurut Noto Negoro terdiri atas 4 macam nilai, yaitu yang pertama nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal manusia, dan nilai yang kedua yaitu nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa indah manusia. Mungkin sekian. Saya menambahkan ya, nilai Pancasila itu bersifat universal objektif, dan nilai-nilai tersebut itu dapat digunakan oleh negara-negara lain walaupun namanya itu bukan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila itu bersifat subjektif. Artinya nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dan itu semua bersumber dari hati nurani bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila ini merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian. Ya, baik, terima kasih atas tambahannya. Silakan kepada moderator. Selanjutnya kepada Kak Helga Fadil, silakan membacakan pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara? Ya, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Helga, itu bagaimana proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara ini, itu yang pertama, PPKI mengadakan sidang pertama mereka pada 18 Agustus 1945. Di dalam sidang tersebut, PPKI membahas lebih lanjut mengenai Pancasila. Hasilnya, PPKI mengesahkan rumusan Pancasila secara konstitusional, dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saya. Silakan, saya berikan kesempatan. Ya, mungkin tidak ada. Silakan. Gimana, Mas Helga? Ya, oke, cukup. Terima kasih. Baik, saya sendiri akan mengajukan pertanyaan kepada Kak Abid.
yaitu apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Ya, baik, saya izin menjawab. Atau sebelumnya, jika ada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya memberikan kesempatan. Langsung on mic aja, silakan. Ya, sepertinya tidak ada ya. Oke, saya izin menjawab. Pertanyaannya tadi, apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara ya? Iya. Ya, jawabannya itu simpel aja ya. Jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara, maka akan ada banyak kekacauan yang terjadi di dalam negeri ini. Contohnya itu seperti radikalisme, konflik antar budaya dan suku, konflik agama, hingga rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan selebihnya itu masih banyak lagi yang akan kekacauan-kekacauan yang akan terjadi. Ya baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan yang mau bertanya. Atau ingin menambahkan jawaban yang tadi, silakan. Saya ingin menambahkan yang bagian sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hasil amandemen itu ya. Di Indonesia itu menganut konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan, di mana pemisahan kekuasaan itu berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya ataupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu kerjasama. Nah, yang kedua itu konsep pembagian kekuasaan, di mana pembagian kekuasaan ini, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagiannya ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan pembagian kekuasaan yang secara horizontal itu ada 6, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan yang terakhir kekuasaan moneter. Sekian yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Kak Medi. Silakan Mbak Moderator, gimana? Baik, apakah tidak ada yang bertanya lagi atau menambahkan?
Atau kalau nggak ada, atau saya aja yang nanya kepada partisipan. Bolehkah saya bertanya ini, Mbak Moderator? Ya, silakan, Kak. Nah, kan Pancasila itu memiliki 5 sila. Nah, saya ingin tahu nih, apa aja contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada setiap sila gitu. Silakan. Mungkin ada yang mau menjawab? Oh, mungkin nggak ada yang bisa jawab ya? Silakan ditutup Nanya aja, apa? Mbak. Ya, saya nanya. Abi, tadi kamu Saya nanya itu apa aja nih contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada setiap sila gitu. gampang. Izinkan aku menjawab ya. Silakan. Ya, kalau penerapan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu kita harus mengembangkan toleransi agama gitu. Sejak dini harus ada rasa toleransi antar agama. Nah, tidak boleh memaksakan orang untuk masuk ke agama kita, saling menghormati jika ada agama lain yang sedang beribadah. Nah, terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan segi ras atau budaya. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia ya. Nah, di sini penerapannya tuh kita harus menjunjung tinggi rasa cinta tanah air. Kita tidak boleh merendahkan suku atau budaya lain. Terus sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh semua keputusan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya suara dulu, contohnya di kelas gitu kita mau bentuk selama ini kan kalau kita mau bentuk grup-grup gitu atau kelompok-kelompok kerja kelompok kan kita diskusi dulu dengan cara apa gitu, kita diskusi musyawarah dulu untuk suatu mufakat gitu. Nah, terus kalau sila kelima, keadilan sosial, ya contohnya ya kita harus menghargai hasil karya orang lain, terus menghormati hak asasi orang lain, tidak boleh merendahkan orang. Sekian. Ya, terima kasih banyak Kak Prudence atas jawabannya. Wah, keren, Mbak. Mungkin sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan. Silakan kepada Mbak Moderator ditutup. Baik, cukup sekian dari materi dan akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.